Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang keuangan, tapi bukan tentang tabung menabung, tapi kali ini tentang tips keuangan lagi, teman-teman. Jadi yang bakal aku bahas adalah tentang impulsive buying atau belanja yang suka kaget-kaget, yang lagi tren terjadi di fenomena masa kini sih menurut aku. Tapi aku tidak akan bahas pengertiannya, tapi aku bakal bahas gimana sih ciri-cirinya orang yang termasuk dalam kategori impulsive buying. Jadi teman-teman boleh tonton video aku sampai habis ya, supaya kalian bisa tahu nih apa ciri-cirinya, dan siapa tahu nih ada di luar sana yang kira-kira termasuk ciri-ciri ini. Kalau sudah ngomongin belanja, pasti hampir semua orang pada suka belanja, ya kan? Tapi ada orang yang jiwa belanjanya itu sangat menggebu-gebu, ada juga yang belanjanya itu nyantai aja. Nah, makanya kalau misalkan belanja yang terlalu menggebu-gebu itu akhirnya malah jadi hal yang nggak baik. Tapi ketika santai aja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan aja belanjanya, itu bisa jadi hal yang wajar bagi semua orang untuk hal seperti itu. Nah, makanya di sini aku pengen bahas nih si impulsive buying ini, karena tanpa disadari mungkin banyak kita atau orang di luar sana yang mungkin menjadi salah satu orang yang termasuk dalam kategori si impulsive buying ini, karena kayaknya semua orang juga hampir suka belanja kan. Makanya nih aku mau, sebelum aku masuk ke ciri-cirinya, aku mau bahas dulu pengertiannya si impulsive buying ini apa sih gitu. Jadi impulsive buying itu adalah suatu perilaku atau kegiatan berbelanja yang terjadi tanpa rencana atau dia terjadi secara mendadak dan pada saat itu juga kalian belanjanya. Nah, makanya kalau misalkan hal yang sesuatu yang dadakan tanpa rencana gitu, pastinya menjadi sesuatu yang di luar budgeting atau di luar konsep keuangan kalian. Impulsive buying ini dulu sedari kecil kita mungkin sering tuh, kayak misalkan disuruh orang tua ke warung beli garam misalkan kayak gitu. Sampai warung kita lupa kayak gitu. Akhirnya kita belinya malah gula, atau kita belinya malah mentega mungkin, yang mana uangnya cukup, karena kita mungkin sepanjang jalan nih ada aja ke trigger dengan hal-hal lain yang bikin kita itu lupa apa yang disuruh orang tua kita, padahal udah dihafalin nih sepanjang jalan, ya kan. Nah, kalau zaman dulu waktu kecil pulang-pulang tuh pasti dimarahin ibu kan, atau dimarahin emak kita. Tapi mungkin beruntungnya kalau misalkan warung di dekat rumah, kalau zaman dulu kita bisa tukar tuh barangnya, ya kan, dikembaliin. Nah, konsepnya itu hampir mirip dengan impulsive buying yang terjadi pada orang dewasa. Bedanya kalau ini bukan karena suruhan orang tua, tapi atas dasar kemauan diri sendiri belanjanya yang tidak terkonsep. Nah, kalau dulu syukur-syukur kita salah belanja itu bisa dikembaliin. Kalau sekarang kita nggak bisa tukerin tuh belanjaan kita, ya kan, akhirnya jadi terpakai, dan terpakainya kalau untuk jangka panjang masih mending, kalau untuk jangka pendek aja kan rugi banget. Nah, konsep garis besarnya itu mungkin bisa diambil gambaran seperti itu, tapi beda tentang konsep biayanya atau tentang teknisnya kayak gitu. Tapi secara garis besar mungkin kita ini udah terlatih jadi impulsive buying itu sedari kecil mungkin ya. Jadi gedenya itu istilahnya mengasah bakat waktu kecil. Bercanda ya teman-teman. Jadi makanya kita harus ketahui dulu nih ciri-cirinya. Setelah kita tahu pengertiannya, kita masuk ke ciri-cirinya supaya kita ini bisa tahu nih, wah diriku nih termasuk impulsive buying atau enggak sih kayak gitu. Karena kadang orang yang impulsive buying itu tidak sadar bahwa dirinya termasuk dalam si impulsive buying ini. Untuk ciri-ciri yang pertama, biasanya orang itu sering menjadikan belanja sebagai alasan untuk penghilang stres, atau penghilang stresnya bisa jadi karena kerjaan yang menumpuk atau banyak masalah. Ketika kerjaan menumpuk, akhirnya kalian memberikan diri kalian itu self rewardnya tapi berlebihan, akhirnya kan jatuhnya jadi impulsif atau belanja yang berlebih-lebihan. Nah, sebetulnya hal seperti ini itu nggak sepenuhnya salah juga, tapi kalau terlalu sering kita lakukan maka itu akan berbahaya bagi keuangan kita. Karena kan
Ketika kita belanja sesuatu yang tidak ada dalam perencanaan keuangan kita, pastinya akan mengganggu rencana keuangan kita yang udah kita konsep awalnya, atau mengganggu biaya-biaya untuk kebutuhan kita yang lain kayak gitu. Makanya self reward itu boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu sering dan masih di batas yang wajar dan di anggaran yang wajar. Kalian harus punya anggaran sendiri untuk si self reward ini. Jangan sampai tanpa anggaran kalian main jalan aja ke mall, atau kalian main buka aja e-commerce terus masukin keranjang, check out, akhirnya malah jadi menumpukan biaya yang tak terduga dan tak terkendali. Terus untuk ciri-ciri yang selanjutnya nih, yaitu kalian itu sering memiliki perasaan yang berlebihan akan ketertarikan pada suatu barang yang terjual atau barang yang dijual, entah di swalayan, entah di mall, pusat belanja, entah di e-commerce. Nah, ciri-ciri dari perasaan berlebihannya itu biasanya seperti kalian itu memiliki perasaan takut kalau barang itu habis kayak gitu, entah habis terjual, entah model yang kalian suka itu habis, atau kalian juga bisa jadi takut ketinggalan tren masa kini atau tren zaman yang lagi update sekarang. Jadi sedikit cerita nih, aku dulunya juga termasuk kategori orang yang impulsif buying. Jadi aku tuh seneng banget kalau nggak ada kerjaan, entah hari libur, lagi bete di rumah tanpa teman pun aku tuh bisa jalan-jalan ke mall sendirian, keliling-keliling, lihat-lihat tanpa konsep pengen belanja apa. Pokoknya lihat-lihat, coba-coba, udah kayak gitu. Nah, terkena aku misalkan nih udah pegang suatu barang atau aku udah cobain suatu pakaian, tapi aku ketika saat itu mungkin aku mikirnya udah nanti dulu, biarpun cocok jangan dulu, ini pengen jalan-jalan aja kayak gitu. Tapi ketika pulang aku akan punya perasaan cemas yang berlebihan, kayak entah aku ketakutan barang itu habis, aku ketakutan size yang aku mau itu habis, aku udah kepikiran nih, aduh kalau pakai baju itu kayaknya dipakai kesini bagus banget. Akhirnya besokannya aku itu pasti langsung buru-buru balik ke pusat belanja itu untuk beli barang yang udah aku coba kemarin. Nah, itu salah satu gambaran orang yang memiliki perasaan impulsif buying yang berlebihan. Alhamdulillahnya kalau sekarang udah hampir nggak pernah merasakan itu. Jangan sampai terulang lagi, karena itu menurut aku pribadi itu adalah masa-masa keuanganku yang sangat kelam. Lalu untuk ciri yang ketiga, yaitu kalian itu mungkin memiliki terlalu banyak barang yang menumpuk di rumah kalian. Coba kalian perhatikan di dalam lemari kalian bisa lihat isi-isi pakaian kalian periksa sudut-sudut ruangan kamar, dapur, ruang tamu, ruang tengah. Kalau anak kos, lihat sekeliling kosannya. Kira-kira ada nggak pakaian ataupun barang-barang yang menumpuk, yang baru kalian beli, yang baru kalian pakai 1 kali, 2 kali, tapi udah nggak kalian pakai lagi, atau bahkan mungkin ada barang yang kalian beli tapi belum terpakai sampai sekarang, tapi udah ada barang pengganti yang lain yang mirip-mirip aja kurang lebih. Nah, itu juga termasuk adalah ciri-ciri orang yang impulsif buying. Karena kan orang impulsif buying orang yang senang banget berbelanja dadakan. Akhirnya barangnya akan juga menumpuk secara mendadak. Mendadak tumpukan barangnya udah setinggi bukit. Akhirnya istilahnya begitu. Lalu untuk ciri-ciri yang berikutnya adalah kalian itu betah banget nih berada di pusat perbelanjaan, atau kalian itu betah banget ngebuka-buka e-commerce aplikasi di handphone kalian. Wah, itu udah deh. Kalau kita udah betah di pusat perbelanjaan, kalau kita benar-benar doyan buka e-commerce, apalagi coba kalau yang kita pikirkan kalau bukan belanja, ya kan? Walaupun niatnya itu mungkin ya cuma iseng aja, daripada nggak ada kegiatan, jalan-jalan deh ke mall. Daripada nggak ada kegiatan, bingung ngapain buka handphone, buka-buka e-commerce deh. Kalian tahu, semakin sering kalian itu buka aplikasi e-commerce kalian, semakin banyak penawaran-penawaran di situ. Barang yang misalkan kalian cari baju, apalagi kalau e-commerce. Kalau kalian sekali klik misalkan cari baju ini, nanti akan direkomendasiin baju terus yang mirip, bahkan lebih bagus, harganya mungkin dari yang mahal sampai yang termurah.
Jadi kemungkinan kalian untuk berbelanja itu peluangnya semakin besar, karena pasti kalian akan semakin tergoda, akan semakin kepikiran. Awalnya udah ada sedikit kepikiran, mungkin akhirnya jadi nambah kayak gitu. Sama halnya dengan kalian berada di pusat perbelanjaan. Semakin lama kalian di sana, semakin lama kalian lihat-lihat barang-barang di sana, nggak ada kegiatan, akhirnya awalnya nggak kepengen beli, akhirnya lihat-lihat kok kayaknya bagus, kok kayaknya lucu, akhirnya kalian beli juga. Makanya segala sesuatu itu harus dilakukan sesuai dengan batas kewajaran ya teman-teman. Buka e-commerce wajarnya aja, bukan yang kayak nganggur dikit main e-commerce, nganggur dikit main e-commerce. Mending kita nonton medsos, banyak hal-hal edukasi, atau kalian nontonin channel aku ya kan, daripada kalian buka e-commerce ngabisin uang, mending nontonin cara mengatur keuangan di channel aku. Atau kalian boleh buka TikTok kayak apa, kayak pokoknya buka hal-hal yang tidak bakal menguras uang kalian kayak gitu. Sama halnya kalau kalian jalan ke mall, boleh jalan sewajarnya. Kalian misalkan kepengen nonton, kepengen makan, atau memang kepengen belanja, belanjalah sesuatu yang memang udah kalian rencanakan, bukan yang kayak lihat atau hindarin kayak terlalu memegang-megang, melihat secara detail, atau bahkan mencoba-coba pakaian yang memang mungkin akan kalian kepikiran nanti gitu. Lalu ciri yang terakhir dan merupakan efek terburuk dari impulsif buying, tapi ini efek yang paling nyata atau ciri-ciri yang paling nyata, yaitu adalah keadaan finansial kalian pastinya morat-marit atau tidak stabil. Karena dengan keadaan kondisi sifat impulsif buying itu yang tidak terkontrol, akhirnya status keuangan kalian itu menjadi berantakan. Harusnya biaya-biaya yang bisa kalian penuhi karena kalian gunakan uangnya untuk berbelanja dadakan itu, akhirnya biaya-biaya itu menjadi biaya-biaya yang tidak bisa kalian penuhi. Akhirnya apa? Ketika kalian tidak ada pendapatan lain untuk memenuhi biaya-biaya itu, akhirnya akan kalian tutupi dengan hutang. Amit-amitnya kalian jadi berhutang ke pinjol mungkin, pay later mungkin, atau berhutang ke teman, ke saudara, kemana-mana. Jadi makanya jangan sampai teman-teman sifat impulsif buying ini jadi merugikan diri kita, karena itu hanya akan menjadi kepuasan sesaat ketika kalian berhasil membeli barang itu, tapi akan menjadi penyesalan yang panjang ketika keuangan kalian itu jadi tidak stabil. Makanya penting banget pengontrolan diri dalam hal keuangan itu ya teman-teman, karena supaya menghindari hal-hal yang tidak baik yang terjadi pada keuangan kalian. Karena ketika mungkin kalian punya barang tersebut, kalian mungkin akan mendapat pengakuan nih dari orang-orang sekitar kalian. Contoh kalian dibilang, wih si ini, si A barangnya branded nih, dia update banget nih anaknya. Orang hanya tahu luarnya, orang tidak tahu dalamnya gimana. Ketika kalian terpuruk tentang keuangan, orang yang memuji kalian itu dalam seketika akan berubah menjadi menghina kalian. Makanya hindari hal itu, lebih baik kita terlihat biasa aja tapi keuangan kita luar biasa. Nah, mungkin video aku tentang impulsif buying ini udah sampai di sini aja dulu. Semoga bisa dimengerti sama teman-teman di luar sana. Semoga juga bisa bikin kalian, kalau memang ada yang di kategori itu, lebih cepat menyadari dan lebih cepat menghentikannya. Sampai ketemu di video-video lainnya. Bye.